Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dokter dan juga rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penilaian menulis teks narasi pada mata kuliah Asesmen Pembelajaran dan Evaluasi. Sebelum ke pemateri yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Aulia Rahma, yang kedua Nia Nurniati, ketiga ada Nia Meilani, dan saya sendiri yang keempat Septiana Putri Juwaria. Baiklah, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memulai ke pemateri yang pertama, yaitu mengenai langsung ke asesmen formatif yang pertama. Kepada Ibu Nia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok mengenai penilaian menulis teks narasi. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan penilaian terlebih dahulu, kita harus menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kami ambil yaitu siswa mampu menulis teks narasi berdasarkan pengalaman pribadi dan imajinasi dengan memperhatikan struktur ejaan dan tanda baca yang benar. Kompetensi dasar ini terdapat di fase C yaitu kelas 5 atau di kelas 6. Kompetensi dasar ini menekankan kemampuan siswa dalam menulis teks narasi yang berasal dari pengalaman pribadi, tetapi dikembangkan dengan unsur imajinasi agar cerita menjadi lebih menarik dan bermakna. Selain itu, dalam menulis, siswa juga diharapkan memperhatikan struktur teks narasi serta kaidah kebahasaan, seperti ejaan dan tanda baca yang sesuai. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar ini, yang pertama, melatih siswa menyusun ide dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa dalam menulis cerita. Ketiga, membiasakan siswa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang keempat, melatih siswa menyampaikan pengalaman secara runtut dan menarik. Setelah menentukan kompetensi dasar untuk membuat penilaian, langkah selanjutnya kita buat format instrumen penilaian. Di sini kami membuat dua format penilaian sesuai dengan KD, yaitu satu instrumen observasi terfokus, yang kedua penilaian hasil karya. Yang pertama, instrumen observasi terfokus. Instrumen observasi terfokus adalah alat atau pedoman yang digunakan oleh observer atau pengamat untuk mengamati dan mencatat perilaku, aktivitas, atau proses tertentu secara sistematis dan terarah, sesuai dengan fokus atau aspek tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Observasi ini tidak dilakukan secara bebas, tetapi berdasarkan kriteria, indikator, atau aspek tertentu yang ingin diamati, sehingga observasi terukur, valid, dan relevan dengan tujuan penelitian atau pembelajaran. Tujuan penggunaan instrumen observasi terfokus diantaranya untuk mengamati perkembangan keterampilan atau sikap siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai ketercapaian tujuan pembelajaran melalui pengamatan langsung. Berikut adalah langkah-langkah menyusun instrumen observasi terfokus. Yang pertama, menentukan tujuan observasi, misalnya menilai kemampuan menulis narasi, struktur teks, dan ide kreatif. Ketiga, menyusun format instrumen sesuai kebutuhan seperti checklist, rating skala, dan catatan deskripsi. Yang keempat, memberikan petunjuk penggunaan instrumen agar observer dapat memahami dan mengisi dengan benar. Berikut contoh instrumen observasi terfokus. Di sini kami mengamati 3 aspek yang akan dilakukan siswa. Ketiga aspek yang kami amati adalah
1. Siswa mampu menentukan tema dan judul yang sesuai. 2. Siswa menyusun cerita dengan struktur yang benar. Dan yang ketiga, siswa menggunakan kosakata yang tepat dan bervariasi. Adapun penilaian yang kami lakukan berbentuk checklist, jadi penilaiannya cukup ya dan tidak. Cara mengisi format penilaiannya, apabila siswa mampu menentukan tema dan judul yang sesuai, kita cukup mengisi kolom ya. Yang kedua, apabila siswa tidak dapat menyusun cerita dengan struktur yang benar, maka kita dapat mengisi kolom tidak. Selanjutnya, apabila siswa menggunakan kosakata yang tepat dan bervariasi, maka kita cukup mengisi kolom ya. Instrumen penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya adalah proses menilai produk atau hasil akhir dari suatu aktivitas pembelajaran yang berupa karya nyata, baik berupa tulisan, gambar, proyek, laporan, atau bentuk kreatif lainnya. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitasnya dalam menghasilkan karya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah penilaian hasil karya, yang pertama menentukan tujuan penilaian, kedua menyusun kriteria atau aspek yang dinilai, yang ketiga membuat rubrik atau pedoman penilaian berdasarkan kriteria, keempat mengamati dan menilai karya siswa sesuai kriteria yang telah dibuat, 5. Memberikan skor atau nilai berdasarkan hasil observasi dan penilaian. 6. Memberikan umpan balik atau saran perbaikan kepada siswa. Berikut ini contoh instrumen penilaian hasil karya dengan jenis karya tulis, teks narasi dengan 3 aspek penilaian dan menggunakan skor 1-4. 3 aspek yang dinilai yaitu struktur teks narasi, 2. Penggunaan ejaan dan tanda baca. Yang ketiga, aktivitas dalam menulis. Dengan skor 1 untuk anak yang tidak lengkap, banyak kesalahan dan tidak menarik. Skor 2 untuk anak yang kurang lengkap, beberapa kesalahan dan kurang menarik. Skor 3 untuk anak yang lengkap, sedikit kesalahan dan cukup menarik. Skor 4 untuk anak yang sangat lengkap tanpa kesalahan dan sangat menarik dalam pengerjaan teks narasi. Itu saja materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, beres. Hujan tuh? Hujan ya? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen percakapan. Di mana dalam instrumen percakapan ini ada 3 poin yang kita amati, yaitu 1 ide utama. Apa ide utama dari karangan tersebut atau dari karangan yang peserta didik kita buat. Yang kedua adalah alur cerita. Bagaimana para peserta didik membuat atau menyusun menyusun alur cerita dalam karangan mereka. Yang ketiga adalah tantangan. Nah, di situ apa saja tantangan yang dihadapi oleh peserta didik saat menulis karangannya. Berikutnya adalah skala penilaian percakapan, di mana di sini kita membuat 4 kategori. Yang pertama adalah poin 4, kategori baik sekali, di mana karangan yang telah dibuat jelas, runut, dan sesuai isinya. Yang kedua adalah poin 3 atau kategori baik, di mana isi karangan itu cukup jelas namun ada sedikit yang tidak sesuai. Sedangkan untuk ketiga adalah poin 2, kategori cukup, karangan yang dibuat kurang jelas atau kurang sesuai. Sedangkan yang keempat adalah poin 1, kategorinya kurang, di mana karangan yang sudah dibuat oleh siswa tidak relevan. Selanjutnya adalah contoh pertanyaan percakapan. Dalam membuat pertanyaan percakapan, untuk mengetahui ide utama dari karangan tersebut, kita bisa mengungkapkan pertanyaan sebagai berikut. Apa pesan utama dari karangan yang kalian buat?
Jadi untuk mengungkapkan ide utama kita bisa membuat pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk menggali inspirasi dari mana mereka membuat karangan bisa dengan pertanyaan dari mana ide cerita itu berasal. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menggali perasaan yang dialami oleh peserta didik bisa mengungkapkan dengan pertanyaan apa yang dirasakan oleh kalian saat menulis karangan ini seperti itu. Baik, semuanya di sini saya Aulia Rahma akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana sekarang kita masuk ke materi mengenai tujuan penilaian formatif. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu memantau kemajuan belajar siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, kita bahas bersama-sama satu-satu. Mulai dari yang pertama yaitu memantau kemajuan belajar siswa. Nah, melalui penilaian yang bersifat formatif ini, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi yang sedang dipelajarinya dan bagaimana kemajuan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari mana? Dapat melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah menggunakan umpan balik yang sifatnya konstruktif kepada siswa, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kelemahan dan fokus pada area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir di sini memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mengembangkan lagi pengajaran. Nah, penilaian yang formatif juga memberikan umpan balik kepada guru tentang efektivitas metode pengajaran yang digunakan, sehingga nantinya mereka dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang manfaat dari penilaian. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di sana ada 4 manfaat penilaian, mulai dari yang pertama yaitu untuk pengembangan diri atau self development. Nah, proses belajar ini tidak hanya meningkatkan untuk pemahaman akademik saja, namun juga berkontribusi pada pengembangan diri. Siswa menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi tantangan kehidupan. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan menulis atau writing skills. Nah, belajar menulis ini nanti dapat meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Dengan latihan yang konsisten, siswa dapat mengembangkan struktur tulisan yang baik, memperkaya kosakata dan menyampaikannya dengan ide yang lebih jelas dan juga efektif. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemahaman konsep atau concept understanding. Nah, proses belajar ini nanti membantu siswa untuk memahami konsep-konsep secara lebih mendalam dengan pemahaman konsep yang lebih baik, sehingga nanti siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi, bukan hanya sekedar menghafal informasi. Dan yang terakhir adalah untuk motivasi belajar atau learning motivation. Nah, penilaian atau asesmen ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana dengan adanya asesmen ini nanti siswa terdorong untuk lebih giat lagi belajar agar memperoleh hasil yang lebih baik. Umpan baik dari asesmen juga dapat membantu mereka untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka sehingga nantinya dalam belajar menjadi lebih termotivasi untuk berkembang. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk presentasinya sudah kami sampaikan dengan sangat semaksimal yang kami bisa. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan gambaran mengenai penilaian teks narasi pada fase C. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa memaksimalkan yang terbaik bagi versi kami. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.